warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Walaupun di rumah tetap produktif ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Krisnawati. Bisa kalian panggil Bu Dewi. Hari ini kita mau belajar materi koloid nih, karena kemarin kan materinya sudah selesai. Terus kita memasuki bab baru, yaitu bab sistem koloid. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perbedaan larutan, perbedaan koloid dan suspensi. Kemudian kita juga akan belajar tentang pengertian dari sistem koloid itu apa sih. Kemudian kita juga akan belajar penggolongan koloid yang ditinjau dari kelarutannya, kemudian interaksi fasa, terdispersi dan pendispersinya, dan perubahan koloid itu sendiri. Nah, untuk mengawali semua itu, Bu Dewi mau tanya nih sama kalian semua. Kalian udah pernah makan burger atau belum? Ayo, pasti sudah pernah kan? Nah, di burger itu ada sebuah saus yang warnanya putih, itu namanya apa? Betul sekali, namanya adalah mayonnaise. Nah, kalian tahu nggak mayonnaise itu dibuat dari apa? Mayonnaise itu dibuat dari campuran antara minyak dan telur. Nah, dalam kimia itu, campuran itu ada dua nih, yaitu koloid sama suspensi. Namun, walaupun dua ini itu adalah campuran, mereka itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Mereka itu mempunyai perbedaan tersendiri antara koloid dan suspensi. Nah, menurut kalian, mayonnaise itu masuknya ke dalam koloid atau suspensi? Nah, oke, kalau kalian belum bisa jawab, kita akan belajar tentang sistem koloid, di mana nanti kalian akan bisa menjawab mayonnaise itu masuk ke dalam koloid ataupun suspensi. Nah, kita masuk ya. Di yang pertama, sebelum kita masuk ke sistem koloid, kita masuk ke membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi. Nah, di sini Bu Dewi sudah punya contoh nih, contoh dari larutan, koloid dan suspensi. Di sini ada larutan gula dan air, kemudian di sini ada santan, dan di sini ada kopi. Nah, yang namanya larutan, kalian pasti udah tahu ya. Yang namanya larutan adalah suatu campuran yang homogen, ataupun dia itu terlarut sempurna. Oke, kalian bisa lihat ya bahwa gula pasir ini tadinya gula pasir saya larutkan dengan air. Ini dia menjadi larutan gula. Berarti dia terlarut secara sempurna karena sudah tidak ada ampas ataupun sisa yang mengendap ataupun yang melayang-layang di atas. Ya, berarti dia homogen ya. Kemudian ini adalah santan. Santan itu adalah contoh dari koloid. Nah, kalian bisa lihat. Menurut kalian dia ini homogen atau heterogen? Nah, kalau koloid ini dia itu tampak seperti homogen, tapi ternyata kalau kita lihat dengan bantuan mikroskop itu ternyata dia itu heterogen karena dia itu mempunyai dua fasa, yaitu fasa terdispersi dan pendispersi. Kemudian ini adalah kopi. Nah, bisa kalian lihat kalau di kamera kayaknya nggak kelihatan ya, antara kopi ini setelah kita seduh, kemudian kita diamkan, dia itu akan membentuk dua fasa nih, ya. Ada ampasnya yang ada di bawah, mengendap di bawah, dan ini adalah larutannya, larutan kopinya ini. Nah, dia berarti homogen atau heterogen? Betul sekali, dia heterogen. Nah, itu adalah salah satu perbedaannya. Kemudian kita juga akan belajar tentang perbedaan ukuran partikelnya nih. Jadi ukuran partikel dari larutan itu sekitar 0,1 sampai 1 μ. Bisa kita lihat partikelnya, apakah bisa kalian lihat? Tidak bisa karena dia juga terlarut secara sempurna. Ini partikelnya sangat kecil sekali. Nah, sedangkan koloid ini ukuran partikelnya itu sekitar 1 sampai 100 μ. Nah, ini dengan bantuan mikroskop kita bisa lihat nih partikelnya itu seperti apa di santan, di contoh dari koloid. Nah, bagaimanakah dengan ukuran partikel yang ada pada suspensi? Di sini ada contohnya adalah kopi. Kita bisa lihat kan partikel-partikel yang ada di kopi ini seperti apa. Ini kan cukup besar. Nah, ini ukurannya itu sekitar
lebih besar dari 100 μ. Itu berarti ciri-ciri dari suspensi. Nah, setelah kita melihat perbedaannya, ya, kita akan belajar tentang pengertian dari sistem koloid. Sebelum itu, siapa sih yang menemukan koloid? Ada yang pernah nggak sih bertanya-tanya seperti itu? Kok bisa-bisanya kayak gitu mendapatkan pengertian seperti itu? Nah, kita akan mempelajarinya nih. Jadi, sistem koloid itu pertama kali dikenalkan oleh Thomas Graham pada tahun 1861, di mana beliau ini melakukan suatu percobaan dengan beberapa zat dengan kantong membran biri-biri, kantong membran yang terbuat dari kulit biri-biri. Jadi bahan-bahannya itu si Pak Thomas ini menggunakan bahan-bahan seperti gula, garam, perekat, kemudian kanji, dan gelatin. Kemudian juga ada airnya juga. Nah, bahan-bahan seperti gula, garam, gelatin, dan lain sebagainya ini dimasukkan ke dalam kantong yang terbuat dari kulit biri-biri ini. Kemudian dia ikat, kemudian dia masukkan ke dalam air. Apakah yang terjadi? Ternyata Pak Thomas ini melihat beberapa kejadian sehingga beliau itu dapat menarik kesimpulan. Saat ia memasukkan ke dalam air, lama-kelamaan gula dan garamnya itu dapat menembus membran itu, kemudian masuk ke dalam air. Namun, seperti gelatin, kemudian perekat, kemudian kanji itu tidak dapat melewatinya. Nah, jadi kesimpulannya apa ya kira-kira ya? Nah, jadi kesimpulannya yang ada di dalam kantong itu berarti dia itu koloid. Karena koloid itu merupakan suatu campuran yang terdiri dari dua fasa, yaitu fasa terdispersi dan fasa pendispersi. Apa sih itu fasa terdispersi? Jadi, fasa terdispersi adalah mirip dengan zat yang terlarut. Sedangkan fasa pendispersi itu mirip dengan zat yang melarutkan atau pelarutnya. Seperti itu. Ibu kasih contoh nih. Misalkan ada minyak, kemudian ada air. Minyak ini ibu tuangkan ke dalam air. Kemudian ibu aduk-aduk sampai minyak ini bercampur dengan air. Apakah bisa bercampur? Kira-kira gimana? Nah, jadi air dan minyak ini tidak akan bisa bercampur, melainkan minyak ini nanti akan membentuk butiran-butiran ataupun bulatan-bulatan di dalam air. Nah, itu adalah salah satu dari contoh dari koloid. Ya, nanti kita akan bahas dia itu termasuk ke dalam koloid apa. Jadi koloid ini mempunyai beberapa macam seperti itu. Sudah paham ya pengertian dari koloid ya? Nah, di sini ada penggolongan koloid. Jadi koloid itu digolongkan menjadi dua, yaitu koloid dispersi dan koloid asosiasi. Apa itu sih koloid dispersi? Jadi koloid dispersi yaitu koloid yang partikelnya tidak dapat larut secara individu dalam mediumnya. Contohnya yaitu pada koloid belerang, kemudian ada sol emas, itu dia tidak dapat larut secara individu dalam medium atau pelarutnya itu. Sedangkan koloid asosiasi ini adalah koloid yang terbentuk dari gabungan. Jadi koloid ini terbentuk atas gabungan partikel kecil-kecil dalam mediumnya. Ya, jadi koloid yang terbentuk dari gabungan partikel kecil yang larut dalam mediumnya. Dan ini contohnya adalah koloid FeOH3, di mana senyawa ini larut dalam air menjadi ion Fe3+ dan OH-. Jika larutan Fe3+ dan OH- ini dicampur sedemikian rupa,
maka dia akan membentuk sebuah kristal kecil yang melayang-layang dalam air kayak gitu, dan itu disebut sebagai koloid. Nah, berdasarkan fasa terdispersi dan pendispersinya, koloid itu juga dibagi menjadi 8, yaitu ada yang namanya sol cair, ada yang namanya emulsi, kemudian busa, kemudian aerosol. Aerosol ini berarti ada aerosol padat ya, ada aerosol padat sama aerosol cair, kemudian ada sol padat, kemudian emulsi padat, kemudian ada busa padat, seperti itu. Nah, bisa kalian buka PPT yang telah Ibu kirimkan ya, bisa kalian buka lagi tentang ini, fase terdispersi dan pendispersinya ini. Ibu kasih contoh untuk yang emulsi ya, misal, oke, emulsi nih. Tadi berarti yang minyak dalam air itu berarti disebut emulsi. Kenapa? Karena fase terdispersinya apa berarti? Terdispersinya itu kan minyak, kemudian pendispersinya itu kan air. Minyak itu cair atau padat? Cair, betul sekali. Kemudian air itu cair atau padat? Cair. Maka fase terdispersinya ini adalah cair, bentuknya cair, kemudian fase pendispersinya ini cair, berarti dia disebut emulsi. Ya. Contohnya adalah minyak dalam air, kemudian susu, kemudian mayonaise, santan, dan minyak ikan. Berarti mayonaise yang tadi di awal itu, mayonaise itu berarti contoh dari emulsi. Ya, nanti kalian bisa pelajari lagi yang tentang fase terdispersi dan pendispersi. Nah, kita masuk ke dalam koloid yang ditinjau dari interaksi atau hubungan antara fase terdispersi dan fase pendispersinya, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah koloid yang suka sekali berikatan dengan mediumnya, sehingga dia itu sulit dipisahkan atau sangat stabil. Contohnya itu seperti agar-agar nih, agar-agar. Ketika kalian membuat agar-agar itu kan bahan-bahannya ada air, kemudian ada bubuk agar-agarnya juga kan. Ketika kita masak bersama, kemudian kita tuangkan ke dalam wadah, kemudian kita diamkan, itu dia sangat sulit sekali kan untuk dipisahkan. Kalian bisa nggak memisahkan antara airnya lagi sama bubuknya? Nggak bisa kan, karena dia sudah bercampur dan sangat kuat, sangat stabil. Maka itu agar-agar itu disebut dengan koloid liofil. Oke, pinter. Kemudian koloid liofob nih yang kedua. Koloid liofob itu adalah koloid yang tidak menyukai mediumnya, sehingga dia itu cenderung memisah dan akibatnya dia ini tidak stabil. Contohnya sol emas nih. Kalian tahu nggak? Ketika kita mengesolkan emas itu kan mediumnya itu ada air, kemudian ada emasnya ini, solnya ini. Apakah emas dan air itu akan bercampur? Tidak kan, tidak akan bisa, karena dia itu cenderung memisah ataupun dia itu tidak bisa stabil antara keduanya itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam koloid itu ternyata bisa berubah menjadi tidak koloid. Apakah bisa ya? Koloid ini akan bisa berubah menjadi tidak koloid, atau sebaliknya. Sebaliknya adalah koloid ini dapat berubah menjadi koloid lagi, gitu. Berdasarkan perubahan itu ada koloid reversible dan irreversible. Jadi koloid reversible ini adalah suatu koloid yang dapat berubah menjadi tidak koloid, kemudian menjadi koloid kembali. Apa bisa ya? Ternyata itu bisa. Contohnya adalah air susu. Oke, susu itu kan koloid kan. Bila kita diamkan ataupun biarkan selama misal 1 hari atau 2 hari, kira-kira akan membentuk endapan atau enggak? Ya, jawabannya adalah iya. Dia akan membentuk suatu endapan, namun itu nanti kita akan terlihat bahwa partikelnya atau ukurannya itu sangat halus sekali. Nah, namun setelah kita kocok kembali ataupun kita campurkan kembali, itu akan
seperti semula akan menjadi koloid lagi. Itu namanya koloid reversible, ya. Sedangkan koloid irreversible yaitu koloid yang setelah berubah menjadi bukan koloid, dia itu tidak bisa menjadi koloid lagi. Contohnya yaitu sol emas, seperti itu, ya. Itulah penjelasan materi tentang perbedaan tadi larutan, koloid, kemudian suspensi. Dan kita juga sudah belajar tentang pengertian dari koloid. Dia itu ternyata ada dua fasa, yaitu fasa terdispersi dan pendispersinya. Kalau seumpama belum paham, silakan untuk dibaca kembali untuk PPT nya, kemudian tanyakan sama Bu Dewi yang belum paham sebelah mana. Oke? Mungkin seperti itu. Setelah ini bisa kalian lanjutkan di praktik yang telah, petunjuk praktikum yang telah Ibu Dewi sediakan. Silakan kalian untuk membuatnya di rumah karena ini bahan-bahannya juga gampang sekali. Dan jangan lupa di video kemudian dikirimkan ke saya untuk nilai tambahan kalian, ya. Nah, seperti itu. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa selalu belajar walaupun kita di rumah aja. Jangan sampai kita tidak produktif, ya. Dan jangan lupa selalu cuci tangan, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.